Hayo, kalian masih suka ketuker nggak antara rotasi dan revolusi? Nah, rotasi bumi apa ya? Revolusi bumi apa ya? Nah, daripada ketukar terus, mending kita simak materinya berikut ini. Nah, rotasi bumi itu adalah gerakan berputarnya planet bumi pada porosnya atau pada sumbunya. Ya, waktu yang dibutuhkan oleh planet bumi untuk melakukan satu kali rotasi pada porosnya yaitu sekitar 23 jam 56 menit atau biasa kita bulatkan menjadi 24 jam atau kita sebut menjadi satu hari. Nah, permukaan bumi yang berotasi itu memiliki kecepatan mencapai 1609 kilometer per jam. Nah, tapi beruntungnya karena kita bumi mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar, sehingga kita dan seluruh penghuni bumi ini tidak terlempar ke luar angkasa. Nah, bukti bahwa bumi kita berotasi. Nih, dahulu kala orang-orang itu tidak menyadari bahwa bumi itu ternyata bergerak memutar atau berotasi. Ya, dahulu kala ada yang namanya anggapan geosentris di mana bumi itu adalah sebagai pusat tata surya yang beranggapan bahwa semua benda yang ada di jagat raya ini berputar mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, hal ini diperkuat nih oleh perasaan bahwa kita tidak merasakan gerakan itu sama sekali. Padahal tadi karena bumi kita mempunyai gravitasi, jadi kita makhluk yang ada di bumi bahkan nyaris tidak merasakan rotasi bumi. Nah, bukti bahwa bumi itu melakukan revolusi, itu pertama melakukan rotasi atau berputar pada porosnya, itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Leon Foucault ya pada tahun 1851. Nah, di mana saat itu ia melakukan penelitian dengan menggunakan sebuah pendulum raksasa ya yang kemudian dikenal dengan nama pendulum Foucault. Nah, penyebab gerakan rotasi bumi apa sih? Nah, ada penyebab internal dan penyebab eksternal. Nah, penyebab dari luar dulu ya, penyebab eksternal. Karena adanya dorongan dan tumbukan yang terjadi pada saat awal proses pembentukan alam semesta ya, pada saat teori Big Bang. Nah, kemudian adanya interaksi antara gaya gravitasi planet bumi dengan matahari dan objek-objek langit lainnya. Nah, selain itu ada juga proses atmosfer dan pergerakan arus laut sehingga akhirnya bumi juga berputar. Nah, faktor internalnya yang pertama adanya redistribusi massa bumi. Seperti yang kita tahu bahwa bumi itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, sehingga ada yang namanya distribusi massa. Nah, adanya gerakan dan aliran logam panas di dalam inti bumi. Nah, akibat rotasi bumi apa aja sih? Nah, yang pertama adanya peristiwa siang dan malam. Nah, kemudian adanya peristiwa gerak semu matahari, adanya zona waktu, adanya perbedaan dalam percepatan gravitasi, adanya perubahan angin, adanya perubahan aliran laut, nah adanya perbedaan ketebalan atmosfer, bentuk bumi juga menjadi tidak bulat seutuhnya ya. Nah, satelit buatan bumi dapat bekerja. Nah, terus efek pendulum tadi ya, adanya jet lag, efek jet lag saat kita naik pesawat terbang yang jaraknya jauh. Nah, terusnya ada perbedaan dalam batas tanggal internasional. Adanya juga kehidupan di bumi. Nah, adanya pergerakan rasi bintang dan adanya revolusi dan rotasi dari bulan. Ini yang pertama ya, terjadinya siang dan malam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bumi itu berputar pada porosnya, sehingga pada satu bagian yang menghadap matahari, dia akan mengalami siang. Sementara bagian lainnya yang membelakangi matahari, dia akan mengalami peristiwa malam. Nah, terus adanya gerak semu matahari. Kalau kita melihat matahari itu mulai dari terbit di ufuk timur, makin siang makin naik ya, sehingga pada saatnya ada di atas kepala kita, kemudian condong lagi ke barat. Ya, seperti itu. Nah, terus adanya distribusi zona waktu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu adalah zona plus 7 ya, lebih cepat 7 jam dari waktu nolnya ya. Waktu nolnya seperti kita tahu ada di Greenwich, Inggris. Nah, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah itu perbedaannya beda. Nah, Jakarta itu ibu kota Indonesia ada di plus 7, sementara
wilayah waktu Indonesia Tengah itu ada plus 8, sementara Indonesia bagian timur itu adalah plus 9. Jadi Indonesia itu karena memang wilayahnya melebar ya, dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, jadi kita mempunyai 3 zona waktu. Nah, terus adanya perbedaan dalam percepatan gravitasi. Nah ya, biasanya itu dipengaruhi sama ini ya, eh, letaknya suatu tempat itu biasanya. Nah, terus adanya perubahan gerakan arah angin ya. Biasanya angin itu bergeraknya beda. Biasanya di angin lintang utara itu akan bergerak ke arah barat ya. Kalau di atas 30 derajat lintang utara, angin akan bergerak ke arah dari arah barat ke arah timur, sementara kebalikannya kalau di daerah lintang rendah ya, daerah 0 sampai dengan 30 derajat itu biasanya kalau angin dari utara itu dia akan bergerak dari timur ke barat, dan kebalikannya di wilayah selatan itu di lintang rendah dia akan bergerak dari timur ke barat juga, sama gitu ya. Nah, selanjutnya adanya perubahan arah aliran laut. Seperti yang kita tahu bahwa laut juga mempunyai arahnya ya, mempunyai arusnya. Dimana di Indonesia itu dipengaruhi oleh angin juga. Nah, misalnya di daerah Jepang ada yang namanya arus Oyashio dan arus Kurosio. Nah, arus Kurosio itu bersifat hangat ya, bersifat panas karena dia bergerak dari arah khatulistiwa ke arah utara, ke arah Jepang, sementara kebalikannya arus Oyashio itu bergerak dari arah kutub utara ke arah Jepang sehingga bersifat dingin. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa wilayah Jepang itu arusnya hangat sehingga menjadi tempat perkembangbiakan ikan. Nah, adanya perbedaan ketebalan di atmosfer ya. Biasanya di lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan semakin ke atas itu lapisannya akan semakin tebal. Nah, selanjutnya bentuk bumi menjadi spheroid atau tidak bulat utuh, jadi agak cenderung elips ya. Gitu. Nah, satelit buatan bisa bekerja karena buminya berputar, satelitnya pun ikut bergerak. Nah, selanjutnya ada efek perubahan pendulum ya. Biasanya kan kalau kita lihat pendulum itu bergerak gitu. Nah, efek jet lag nih saat misalnya kita terbang dari Indonesia ke Amerika yang dimana beda waktunya itu ada 12 jam gitu ya, ditambah dengan perjalanan sebagainya, sehingga pas nyampe kok harusnya malam tapi ternyata di sana masih baru pagi gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adanya kehidupan di bumi udah jelas ya gitu, karena memang bumi berotasi sehingga adanya kehidupan di bumi. Selanjutnya ada pergerakan arah bintang ya gitu. Saat memang bulan tertentu kita bisa melihat rasi bintang, misalnya di bulan Januari kita bisa melihat rasi bintang Capricorn lebih jelas, tapi saat di bulan Juli awal misalnya kita lebih jelasnya melihat rasi bintang Cancer, seperti itu. Nah, revolusi dan rotasi bulan. Nah, itu juga dipengaruhi sama rotasi bumi ya. Kita bisa melihat bahwa penampakan bulan itu berbeda. Misalnya di awal bulan itu bulan masih tidak kelihatan sama sekali, terus kelihatan mulai sabit, mulai setengah gitu kan, terus gibbous dan sebagainya. Nah, selanjutnya tadi rotasi bumi, sekarang kita bahas ke revolusi bumi. Nah, kalau revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari itu sekali tempuh itu adalah 365 1/4 hari. Ya, sehingga setiap 4 tahun ada yang namanya tahun kabisat, yaitu 366 hari karena tadi yang seperempatnya ditambahin. Ya. Nah, dampak dari revolusi bumi apa aja sih? Yang pertama adanya perubahan musim, ya. Ada perubahan musim, misalnya di Indonesia ada perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, terus ada perbedaan waktu lamanya siang dan malam. Kalau kita itu di wilayah Indonesia mungkin kita tidak terlalu ekstrim ya perubahan siang dan malamnya. Tapi kadang kita juga buat yang muslim nih, terutama saat memang di bulan puasa, itu jam adzan maghrib dan jam azan subuh itu biasanya berbeda beberapa menit. Nah, terus adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, ada juga gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan tadi rasi bintang terlihat berbeda di setiap bulannya. Ini ya tadi terjadi perubahan musim, terjadi perbedaan waktu lamanya siang dan lamanya malam, adanya gerak semu tahunan matahari,
Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, dan ada perbedaan rasi bintang setiap bulannya. Ya, demikianlah materi kita hari ini terkait rotasi dan revolusi bumi. Mudah-mudahan nanti nggak kebalik-balik lagi ya, nggak ketukar-tukar lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pengetahuan baru terkait rotasi dan revolusi bumi dan dampaknya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.